Salam sejahtera dan kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan di surga pastinya mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Mari kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan, menerima sabda kemuliaannya. Tapi kita dihantar sebuah pujian. Mari semua mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bawalah hasil pekerjaanmu. Bawalah berkas-berkasmu. Kita sang penabur benih. Bila sudah berbuah, persembahkan kembali untuk Tuhan. Dalam lagu Sang Penabur Benih. Semoga berkenan untuk kita bersama. Ini sungguh beraneka rupanya, terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan, jika sampai akhirnya Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis yang akan menuai dengan sorak-sorak. Berbahagialah yang menabur dengan baik, maka dia akan mulai dengan bersorak-sorak membawa berkas-berkasnya. Mari saudaraku, bawalah berkas-berkas dan persembahan pasti menambahkan berkat melimpah bagi saudaraku. Ingatlah menabur, ingatlah Tuhan, dan semuanya kemuliaan Tuhan. Benih yang percaya ibarat penabur benih yang menantikan tuaannya hingga tiba waktunya. Berbahagialah kau bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan pasti memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis
dengan sorak-sorai. Berbahagialah, berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti datang pulang dengan bersorak-sorai, bawa berkas-berkasnya. Berbahagialah, berbahagialah yang menabur dengan dia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah, berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti akan pulang dengan bersorak-sorai, bawa berkas-berkasnya. Pasti akan pulang dengan bersorak-sorai, bawa berkas-berkasnya. Ya, kita diajak membawa berkas-berkas dan apa yang sudah kita panen, kita ambil buahnya, lalu kita persembahkan kembali kepada Dia yang mengasihi kita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan jiwamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2025. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 11. Kisah Rasul 15 ayat 11. Demikian dituliskan di sana. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Marhitis yang asih rohani Tuhan Yesus dotahe upahina melua hita dihapor sero hatta nasida be songonido. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarmu saat ini? Bapak, Ibu, Anda tolan, para sahabatku yang terkasih. Saya selalu mengingatmu, berdoa khusus padamu setiap waktu. Kerinduan hatiku yang terdalam, saudaraku selalu sehat, sukacita, dan jauh dari penyakit. Bahkan bahagia selalu bersama keluarga. Sekalipun kita tidak bisa saling melihat, tapi percayalah doaku untukmu. Dan berharap saudara juga berdoa untuk kami di tempat pelayan ini. Dengan bahagia kami ucapkan selamat ulang tahun bagimu saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Happy birthday, God bless you, now everlasting. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Happy wedding anniversary in Christ Jesus. Be happy full in the Lord. I say again, rejoice full. Malas roha mahamu totong di bawah satu Tuhan ini. Selamat menjalani kehidupan bahagia bersama anak keluarga. Tuhan memberkati. Saudaraku yang masih banyak pergumulan, cobaan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh. Jangan pernah khawatir. Jangan takut. Tuhan ada bersamamu. Yesus akan datang melawatmu, menjamah tubuhmu, memulihkanmu. Percayalah,
Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia mencoba merenungkan arti sebuah kehidupan. Ia mencoba melihat awang-awang, langit, hingga dinding pembatas rumahnya. Rasanya tidak percaya dia bisa hidup di usia senja seperti itu dengan tubuh yang masih segar. Dia mencoba menanyakan kepada orang lain, apakah orang lain juga merasakan sepertinya? Di masa tuanya ia masih kuat. Di masa rentanya ia masih bisa berbuat dan bekerja. Tapi banyak yang menertawakannya dan mengatakan, nasib mului ne tua-tua. Jangan ropi kau sama kopuak. Itu nasib mujurmu tidak banyak seperti engkau. Jadi menurut saudara, kenapa aku bisa seperti ini? Orang berkata juga padanya, bahwa memikiri manangalannya hai. Terserah saudara lah. Mengapa saudara bisa seperti itu? Saudara tidak pernah menyenangkan hatiku. Seharusnya di masa tuaku engkau beri aku kekuatan. Beri aku kegembiraan dan semangat. Sudahlah, ia meninggalkan orang-orang. Ia kembali ke rumahnya dan berkata dalam hatinya, Tuhan, kenapa aku bisa seperti ini? Sekarang aku bisa menjawabnya. Dan ia mengatakan, Holan ala asir hamsat ping do HP Tuhan Yesus. Upai poyosol. Hanya karena kasih karunia-Mu lah Tuhan. Ternyata aku bisa sampai seperti ini. Lalu ia bersujud bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Saudara, dalam kisah perjalanan Rasul Paulus, di dalam mewartakan Injil kebenaran Kristus, kerap kali ia menghadapi banyak tantangan. Ia terkadang ditolak, ia tidak diterima, tapi ia merasa masih kuat, ia masih segar, dan ia merasakan Holan asyir di batas sambing di banda buyau sono. Karena kasih karunia-Mu Tuhan lah, aku bisa melakukan seperti ini. Ia bersujud pada Tuhan. Ternyata Tuhan baik dan sungguh baik. Ia tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidupnya. Ia menyampaikan kepada setiap orang, hidup tanpa Kristus, hidup tanpa Tuhan, kita sudah mati dalam kesia-siaan. Kok bayang hidup itu jatuh dan menebar saat kita sekarang. Kita diingatkan, karena kasih karunia Tuhanlah kita bisa hidup beroleh keselamatan. Percayalah, Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Karena kasih karunia yang besar kita diselamatkan. Yesus tidak tanggung. Ia rela menjadi tumbal dosa. Ia tidak mengenal dosa, tapi rela tersalib, mati demi keselamatan kita. Sebuah pertanyaan sekarang untukmu. Apakah yang saudara lakukan untuk Kristus yang sudah mati untuk kita? Kita akan pikirkan itu. Yang pasti, jangan pernah lupakan Tuhan dan kasih-Nya. Jangan pernah lupakan Kristus yang telah berkorban kehilangan nyawa demi keselamatan kita manusia. Bersujudlah di kaki Tuhan. Pergilah sekarang. Kobarkanlah berita keselamatan itu. Jadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Dan semua harus sujud, bersembah, percaya kepada satu nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan dan mengurapi kami. Kami siap untuk mewartakan persaksikannya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bahagia selalu bersama Tuhan.